Oke, ini adalah pembahasan dari hasil uji beban momen Hawking dan Sagging pada tubuh kapal. Pertama kita buka modelnya. Ini model dari saya itu ini. Kita bahas yang Hawking dikasih pressure. Yang saya edit dari model Anda kemarin adalah yang pertama di bagian material. Ini density tidak saya edit, yang saya edit saya tambahkan plastisitas. Plastisitas di sini kita tambahkan agar ketahuan kondisi plastisnya seperti apa dan bagaimana, agar juga nilai dari momen runtuhnya realistis, mendekati atau sesuai dengan kurva di IACS ini. Jadi kalau tidak dikasih plastisitas, punyamu itu akan terus-terusan lurus. Nggak ada pelengkungan plastisitas di sini, makanya dikasih plastisitas ini. Nah, ini kurva plastisitasnya kalau diplotkan seperti ini. Yield stressnya saya bikin 250 MPa. Kemudian ultimate yield stressnya itu 400 MPa, sesuai dengan hasil uji tarik material ASTM A36 ini. Uji tariknya di mana? Di lab. Kemudian yang saya edit kedua adalah di bagian reference point. Kan kemarin reference pointnya belum berada di pusat massa dari struktur ini. Jadi ini saya bikin di pusat massanya. Cara mengetahui di mana pusat massanya adalah dengan seperti ini. Pencet query tool, kemudian mesh properties, ini entire assembly, dan ini sudah ketemu pusat massanya. Pusat massanya sesuai ya dengan reference point ini. Cuman yang arah sumbu Z ini saya rubah agar ini pas di depan dan yang satu pas di belakang. Cara ngerubahnya bagaimana? Ya tinggal yang Z ini dikurangi dan juga ditambah setengah dari panjangnya ini. Panjangnya ini ngukurnya gimana? Caranya seperti ini. Nah, ini 9000 mm ya. Oke. Kemudian yang saya rubah lagi adalah di loadnya. Pertama kita lihat amplitudenya dulu, yang deformasi bahan itu
waktu ke 0 dia 0 dan waktu ke 0,5 dia terdeformasi 50 mm. Nah, di sini assign-nya ke atas 50 mm. Oke, lalu nah ini pressure. Ini pressure kanan, pressure kiri. Ini yang linear. Ini juga linear. Ini linear. Ini linear. Ini ngitungnya gimana? Ngitungnya di Excel ini. Ini nilai apa? TLC dan juga Z-nya diasumsikan saja ya. Tapi sebenarnya ini pengaruh banget dengan posisi tercelupnya badan kapalnya itu berapa milimeter ke air. Ini saya asumsikan TLC-nya itu kecelup 2500. Lalu yang ini masih linear ini, Z-nya ini saya asumsikan seperempatnya ini yaitu 625. Nah, ininya bagaimana sebenarnya ada pengujiannya ya, tapi kalau di websitenya IACS ya dianggap seperempatnya lah Z-nya ini. Ini kalau diukur pakai penggaris ini cuma seperempatnya dari TLC. Nah, ketemu kan ini hidrostatiknya. Ini lalu di assign uniform. Ini nilainya segini. Lalu yang pinggir-pinggir yang tidak linear yang membentuk semakin ke atas semakin kecil, bisa dicek di sini. Nah, ini sesuai dengan perhitungannya. Nah, ini degradasi hidrostatik. Nah, perubahannya cuman itu. Lalu kita cek hasilnya. Ini hogging, terus pakai pressure. Nah, ini hasilnya. Ini stresnya, perkembangan stres. Nah, ini sudah di step hogging. Kalau tadi yang di awal sini masih deform, ya ada deformasi 50 mm dan juga pressure air. Nah, ini sudah hogging. Hogging pada saat loading sampai 50. Di sini mentok-mentok loading. Ini penyok seperti ini. Lalu ini unloading. Nah, untuk melihat posisi-posisi atau elemen-elemen yang sudah plastis, kita klik di sini
AC yield ini. Nah, itu yang merah-merah sudah plastis sempurna. Lalu untuk kapasitas momennya, caranya seperti ini. Pertama kita simpan dulu momennya. Nah, di beban momen load hoggingnya tadi kelewatan menjelaskan. Amati ya kursor saya, amati kursor saya. Nah, ini hoggingnya pakai amplitude ini. Ini dalam radian ya. Di time step 0 sampai 0,5 ini adalah proses loading. Kemudian 0,5 sampai 1 ini proses unloading. Mengapa kurva Arthurnya dalam radian kita pilih 0,08? 0,008 sorry. Karena di sini dia plastis di 0,04 lalu di hold sampai 0,05. Nah, terus ini mengapa ditentukan 0,08? Takutnya nanti kalau kita langsung tembak 0,05 nanti dia belum plastis, nanti malah running ulang. Makanya langsung ditembak 0,08 lalu unloading. Nah, ini kan loading lalu unloading. Pokoknya perhatikan kursor saya ya, perhatikan kursor saya. Nah, ini arahnya adalah ke sana, tapi sebenarnya ini hanya penanda saja, tapi arah momennya adalah, perhatikan kursor saya memutar dengan menempel ke arah sumbu X ini. Alias ini ditekuk ke atas ini, ditekuk ke atas ini. Harus diputar. Diputar ke sini. Kembali lagi ke output. Pertama kita simpan dulu kurvaturnya. Ini yang load monitoring ini ya, yang UR. Lalu ini juga load monitoring. Ini yang momennya. Save as. Enggak boleh dikasih titik. Lalu kita gabungkan. Untuk yang hogging ini agar kurvanya membentuk seperti ini, kita kasih tanda negatif.
Nah, ini kan terdiri dari 2 step. Ini sampai sini, sampai 0,05 ini adalah step 1, yaitu step ngasih deformasi 50 mm dan juga pemberian pressure. Nah, makanya ini kita edit, tidak kita masukkan yang step pemberian deformasi dan juga apa tadi? Pemberian deformasi dan juga pressure air. Nah, sampai sini kita hapus. Oke, kurang dikit. Nah, oke. Tapi kebanyakan tadi, kebanyakan 1. Maka kita ulangi lagi aja. Nggak usah dinamain, kelamaan. Sampai 49 aja. Sampai sini deh. Oke. Nah, ini juga kita potong sampai sini aja karena di sini dipotong. Yang mulai negatif kita potong. Nah, di sini. Nah, oke, sudah seperti ini. Ini kan mulainya kurvaturnya pada saat pengujian Hawking kan di plotnya ini kan enggak dari 0 kan. Mengapa tidak dari 0? Karena kurvaturnya sudah berubah akibat dari step 1 ini. Sebelum di propagated, dia di sini sudah memberikan perubahan nilai kurvatur. Makanya ini harus kita normalisasi. Ini tadi. Caranya seperti ini. Kita copy aja. Lalu dipastikan di Excel. Ini sekalian kita transformasi sesuai dengan ini satuannya, kilonewton meter.
Ini dibagi dari Newton ke kilonewton dibagi 1000, milimeter ke meter dibagi 1000, berarti dibagi 1 juta. Oke, lalu kita tarik saja. Ctrl A, insert, scatter. Nah, ini sudah jadi plotnya. Lalu kapasitas hoggingnya sebelum plastis dia ada di ya sekitar sinilah, sebelum melengkung. Nah, di sini aja. Iya, ora gelem. Nah, berapa ini? 211.248. Ini kilonewton meter. Sedangkan yang di jurnal ini kita ambil limitnya ini. Kilonewton meter. Mengapa U-limit di sini? Oh, U-limit ya, bukan apa? Bukan di yieldnya, tapi sudah di U-limitnya. Ya, hapus saja. U-limitnya adalah maksimalnya. Nah, ini 24 berapa ini? Ya, mungkin di sini. Nah, mengapa dia punya yang di jurnal lebih tinggi dari punyamu? Itu karena dia memodelkan full kapal. Benar-benar kotak ya. Ada di sini ada apa? Ada tutupnya. Sedangkan punyamu kepotong. Nah, untuk yang saging juga seperti itu tadi. Perbedaannya yang saging adalah di arah ini. Tadi min 1, ini 1. Nah, ini berlawanan arah. Nanti ngerekapnya kalau yang di saging yang di combine data ini nggak usah diberi negatif-negatif ya ini. Ini tidak usah diberi negatif-negatif. Langkah-langkahnya sama. Seperti itu.